dari hasil survei kami juga baca ternyata di Wonosobo ini yang sangat menarik, sangat dibicarakan, banyak dibicarakan oleh masyarakat adalah persoalan jalan, infrastruktur. Ya. Infrastruktur menjadi kebutuhan dasar bagi kemajuan daerah. Ya. Di 265 desa dan kelurahan di Kabupaten Wonosobo. Sehingga kami akan tawarkan kepada masyarakat mengajak masyarakat untuk bisa mewujudkan infrastruktur yang baik, dalane maer, rezekine omber. Ini tagline yang tentu nanti akan sampaikan kepada masyarakat. Pakai bahasa Jawa Pak Bambang. Dalane maer, rezekine omber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Wonosobo. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh penting di Kabupaten Wonosobo, yaitu Bapak Haji Afif Nur Hidayat SAG. Beliau saat ini menjabat sebagai Bupati Wonosobo. Apa kabar Pak Afif? Baik Bapak, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Amin. Pak Afif lahir di Wonosobo 25 November 1970, menyelesaikan S1 di Institut Ilmu Al-Quran Wonosobo, kemudian mengawali karir sebagai guru dan dosen, terjun di dunia politik, bergabung dengan PDIP, pernah menjadi anggota dan ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, dan menjabat Bupati Wonosobo sejak 2021 sampai dengan sekarang. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Wonosobo. Nah, Pak Afif, mungkin ada hal-hal yang menarik, berkesan yang terlewat selama perjalanan karir sampai saat ini, monggo bisa ditambahkan. Jadi, Mas Rusun, alhamdulillah, yaitu memang proses perjalanan politik sebelum masuk dunia politik, kemudian tahun 99 harus mengambil keputusan politik saat di persimpangan jalan, apakah saya terus mengabdi sebagai pendidik karena sudah 8 tahun, apakah juga saya harus mengambil langkah jalan politik. Hingga tahun 99 awal ini menjadi penentu. Di mana tahun 98 kami sudah mulai berbagai macam kegiatan. Kemudian pada gilirannya di tahun 99 saat PDI berubah menjadi PDI Perjuangan, ya disitulah tekad kami bulat bahwa saya akan mengambil jalan politik. Harapannya apa? Tentu saya masih ingat dawuhnya Simbah, Mbah Kiai Muntaha Hafid, bahwa hidup itu harus bisa memberi manfaat. Nah disitulah saya mencoba menerjemahkan dengan masuk dunia politik, saya akan bisa memberi manfaat kepada orang lain.
tenaga, pikiran yang ada dalam diri saya akan bisa bermanfaat orang lain. Nah, tahun 99 itulah saya harus ambil keputusan. Sehingga bismillahirrahmanirrahim, tentu seizin orang tua, saya masuk PDI Perjuangan, mengawali jadi ketua ranting waktu itu, ketua ranting Sukoharjo. Kita menyusun pengurus dan lain sebagainya. Ada Pak Bambang. Ya, baik, Pak Afif, pernah menjadi anggota DPRD, kemudian sampai sekarang menjadi Bupati Wonosobo. Apa saja yang eh, sudah bisa dicapai selama menjadi Bupati Wonosobo? Yes, saya menjadi anggota DPR sejak pemilu tahun 99 sampai pemilu 2019. Alhamdulillah 5 kali berturut-turut. Yang pertama di Dapil, belum ada Dapil waktu itu. Pemilu 99 itu tidak menggunakan daerah pemilihan. Saya berangkat dari rumah sendiri, tempat tinggal saya di Desa Sukoharjo. Kebetulan saya nomor 8, kemudian PDI Perjuangan, alhamdulillah dapat 14 kursi. Ya, saya lolos. Kemudian pemilu berikutnya tahun 2024, saya bergeser ke Dapil, sudah ada Dapil waktu itu, saya bergeser ke wilayah lain, ada Kecamatan Padas Lintang, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Kalibawang, dan alhamdulillah bertahan hingga 2 periode di sana, 10 tahun. Kemudian di pemilu berikutnya kami bergeser lagi ke Dapil yang lain, yaitu di Kecamatan Sapuran dan Kepil. Ini pencalekan yang sangat krusial Pak Bambang. Di mana tahun 2010 kan 2009 saya maju, 2010 saya nyalon wakil bupati. Ya, tapi di Dapil Sepuran Kepil, alhamdulillah jadi. Kemudian mendapatkan penugasan tahun 2010, saya nyalon wakil bupati. Nah, dan alhamdulillah gagal Pak Bambang waktu itu. Kemudian kami, karena waktu itu belum mengundurkan diri. Begitu selesai pilkada, kita kembali lagi menjadi anggota dewan lagi. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk meneruskan, hingga memasuki di tahun 2009, 19 yang lalu, nyalek lagi di Dapil yang sama di Sapuran Kepil. Alhamdulillah masih lolos. Baru 1 tahun kemudian mendapatkan perintah tugas untuk nyalon kepala daerah. Di saat situasi yang sangat sulit karena pilkada tahun yang lalu ini pas situasi negara menghadapi COVID-19. Tentu ini sangat dilematis, situasi yang sangat sulit bagi calon, tapi alhamdulillah berkat kerjasama yang baik para pimpinan partai politik di Wonosobo, kami didukung oleh hampir semua partai yang ada di Kabupaten Wonosobo. PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Demokrat, Golkar, kemudian Hanura, kemudian yang terakhir Gerindra nyusul, sehingga kami melawan kota kosong. Saya dengan bersama Pak Albar, wakil-wakilnya, ya sedikit memberikan kemudahan karena menghadapi situasi politik di saat COVID, kita terbatas, anjang sana masyarakat,
kita terbatas, ketemu masyarakat, mengumpulkan masyarakat banyak juga nggak boleh. Di lain sisi kami harus sosialisasi. Lah, bagaimana masyarakat mengenal calon kalau tidak sosialisasi? Tapi kalau sosialisasi, nah ini nggak boleh kan? Nah inilah sesuatu yang menurut saya ini pengalaman yang sangat berharga. Tidak hanya saya, tapi hampir semua bakal calon kepala daerah di saat menghadapi pemilu yang lalu memang luar biasa. Nah, tapi alhamdulillah semua bisa kami lalui dan berhasil. Kami senang, saya bangga. Kebanggaan kami, kesenangan kami bukan hanya sekedar kami menang dalam kontestasi itu, tapi justru ada terbesit pikiran kami melihat fenomena politik yang serba pragmatis, serba terbuka. Kami pernah menyampaikan pada saat ketemu Pak Burhanuddin Mustadi, di diskusi-diskusi di Wonosobo, kami undang, kami ikut hadir pada saat ada lembaga mengadakan acara. Bagaimana upaya untuk menekan angka money politik pada setiap konsentrasi pemilu, baik pileg maupun khususnya pilkada. Jadi formula apa yang bisa kita tawarkan, kita sampaikan agar kita bisa menekan angka money politik. Nah, ternyata memang susah juga. Kalau calonnya nggak money politik, timnya bisa money politik. Kemudian timnya money politik, atau masyarakat bisa mengatasnamakan calon, mengatasnamakan. Nah, kemarin kenapa saya senang, saya bangga, kita bisa calon tunggal dan di Wonosobo zero money politik. Alhamdulillah. Ini sebuah kesadaran politik bagi masyarakat akan pentingnya demokrasi yang akan melahirkan kepemimpinan yang akan membawa kemaslahatan tentu untuk kemajuan Wonosobo. Sehingga kami berkomitmen, Pak Bambang, saya dengan Pak Albar, kalau Allah izinkan, Allah beri kesempatan pada kami berdua, saya sampaikan kepada masyarakat, kami akan wakafkan tenaga dan pikiran saya. Karena kita hanya punya tenaga, pikiran saya untuk menjadi khadimul ummah. Nah, pelayan bagi masyarakat. Sehingga kami akan dedikasikan tenaga, pikiran kami sepenuhnya untuk masyarakat. Alhamdulillah, ini bisa kami jalani hingga hari ini. Karena kadang sederhana masyarakat hanya menginginkan kepala daerah, wakil kepala daerah, bupati dan wakil bupati itu hadir. Hadir, bukan programnya, tapi kalau diundang itu hadir. Ternyata itu bagian dari juga kehadiran negara untuk masyarakat. Nah, Bapak tadi menyampaikan apa saja saat yang dilakukan pada menjadi kepala daerah. Kami coba lakukan pemetaan belanja masalah, Pak Bambang. Jadi sebelum kami ditugaskan nyalon, kami sudah belanja masalah. Belanja masalah apa-apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Apa-apa yang memang dirasakan oleh masyarakat. Apa sih sebenarnya problem kita di Wonosobo? Oh, problem kita adalah kemiskinan. Kabupaten Wonosobo adalah kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Awit biyen ora mundak-mundak. Rankingnya ajeb wae. Ranking 35. Ranking 35. Tentu itu menjadi tantangan bagi kami. Masyarakat kepingin ya Wonosobo kudu naik kelas. Harus naik kelas. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi kami. Kemudian yang kedua, masyarakat menghendaki jalan-jalan di Kabupaten Wonosobo banyak yang rusak. Nah, kepingin kepemimpinan saya dan Pak Albar bisa memperbaiki sarana prasarana infrastruktur yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dan seterusnya termasuk persoalan stunting, ya, persoalan pendidikan, angka putus sekolah dan lain-lain. Nah, sehingga dari belanja masalah yang sebegitu banyak, kami coba rumuskan di dalam visi dan misi. Kami buat tagline yang harapannya masalahnya yang begitu besar, kan tidak mungkin pemerintah menangani sendiri, bupati, wakil bupati bekerja sendiri, tidak mungkin. Sehingga harus melibatkan
seluruh stakeholder, dalam arti adalah masyarakat. Sehingga kami punya tagline Ya. sesarengan membangun Wonosobo. Kalimat Ya. sesarengan kami ajak bahwa untuk menyelesaikan problematika Wonosobo yang begitu besar, masalah yang begitu banyak, maka perlu keterlibatan secara aktif dari masyarakat. Bentuknya adalah sarengan. Kami melakukan apa, masyarakat bisa melakukan apa, sehingga masyarakat menjadi satu untuk berkontribusi terhadap negara ini, terhadap kemajuan Wonosobo ini. Dan ini alhamdulillah bisa kita rasakan juga hari ini bagaimana kontribusi secara real, sinergitas antara pemerintah dan masyarakat secara langsung, bahkan kolaborasi. Nah, kolaborasi dari stakeholder, dari semua elemen, dari semua masyarakat, ini menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka upaya kami mewujudkan, mengimplementasikan visi dan misi yang sudah kami buat, yaitu terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Ngaten Pak Bambang. Baik, Pak Habib, luar biasa. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan hasil Pileg 2024, kondisi partai-partai di Wonosobo, apakah masih mungkin Pak Afif dengan Pak Albar muncul lagi sebagai calon tunggal? Ya tentu politik sangat dinamis Bapak, sangat dinamis sekali. Menghadapi pemilu kada 2024 tentu akan berbeda dengan 2020 yang lalu. Sebagaimana kita menghadapi pileg tahun 2024 kemarin yang berbarengan dengan pilpres, juga sangat berbeda sekali dengan pileg tahun 2019 yang lalu. Namun demikian, kami terus bagaimana ingin mewujudkan politik menghadapi pilkada di Kabupaten Wonosobo ini cair, dinamis. Kemudian kami ajak masyarakat untuk menatap pilkada ini dengan suasana yang riang gembira, suasana yang senang, ya, sehingga tidak ada kooptasi-kooptasi, tidak ada perpecahan-perpecahan. Misalkan nanti apa yang kita harapkan untuk menuju calon tunggal ini tidak terwujud, misalkan, kan ruang itu harus ada. Dan sekarang tentu kami berikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, sehingga masyarakat punya kesempatan, misalkan mendaftar lewat partai politik, atau mungkin partai-partai yang selama ini bergabung atau yang tidak bergabung, juga dengan membuka pendaftaran. Ini juga partai-partai memberikan ruang dan kesempatan bagi kader partai maupun non-partai untuk ikut serta masuk dalam kontestasi pilkada tahun 2024. Sehingga suasana hingga hari ini masih sangat-sangat cair sekali, walaupun PDI Perjuangan tentu salah satu partai yang sudah punya tiket karena kursinya 13. Namun demikian, kembali bahwa kami tidak bisa sendiri. Harapannya kalau bisa bersama-sama, kenapa tidak? Kalau kita bisa bareng-bareng, semua partai politik yang ada di Kabupaten Wonosobo, kenapa harus sendiri-sendiri? Kalau kita bisa menyatu, kenapa harus terpecah-pecah? Sehingga ini sebuah harapan kami, dan tentu ini menjadi harapan masyarakat Wonosobo. Karena Wonosobo hingga hari ini sangat adem, sangat baik, sangat cair sekali menghadapi pilkada tahun 2024. Sudah banyak baliho-baliho yang muncul, bakal calon. Ini juga bagian dari proses demokrasi, hingga nantinya
siapa yang akan mendapatkan tugas rekomendasi dari partai, ya itulah yang tentu akan bisa didaftarkan ke KPUD Kabupaten Wonosobo. Oke. Pak Afif, beberapa partai sudah menurunkan rekomendasi. Kalau PDIP kelihatannya belum. Nah, dengan situasi semacam itu, menurut prediksi Pak Afif, kira-kira bisa muncul berapa pasang calon kalau calon tunggal tidak bisa terjadi? Oke. Hingga hari ini yang sudah turun rekom ke saya, Nasdem sudah. Ya, Sedangkan ada Golkar, kemudian Demokrat, dan lain-lain, semua masih OTW ke Jakarta. Tinggal OTW-nya nanti mandek enggak, atau turunnya nanti ke saya atau ke yang lain lah, nggak tahu nih. Sehingga Iya, harapan pertama tentu kita ingin bersama-sama melanjutkan ini harapan masyarakat. Harapan masyarakat ya, biar adem, biar suasana kondusif, agar kami bisa meneruskan program-program yang sudah kita ya, laksanakan satu periode ini, karena PR-nya masih banyak. Hingga hari ini kan kami baru 3 tahun, ya, 3 tahun mengelola APBD, ya, dikurangi COVID tentunya sangat sedikit ya, sekali yang baru kita berikan untuk masyarakat. Namun kami optimalkan bahwa semua anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah, APBD kita sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Ya, harapannya itu kita bisa bersama-sama. ya, Kalau bisa tunggal, maka eksekutif nyaman. ya, Iklim politik di sebelah, di DPRD nyaman. Karena antara eksekutif ya, dan legislatif ini tidak bisa dipisah. Nah, ya, tidak bisa dipisah. Jadi untuk mewujudkan sebuah tatanan negara, menurut kami, pemerintah daerah, kalau di kami tingkat lokal, kabupaten, ya, ini bersama-sama saja. Saya katakan, ya, kita belum mampu mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, karena tuntutan masyarakat begitu cepat. Ya, begitu cepat. Ini ya, dugaan politik yang sudah boleh dikatakan ya, 80%. Ya. Apakah cukup itu? Tidak. Kami ingin 100%. Kalau semua ya, 100% bergerak bersama-sama, saya optimis apa yang menjadi ya, problem masyarakat, belanja masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang kami coba rekam, repot, ini ke depan akan bisa terjawab dengan kebijakan-kebijakan strategis, dengan dukungan penuh ya, 100% dari lembaga politik yang namanya anggota DPRD, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten ya, Wonosobo. Nah, ini akan nyaman. Kalau eksekutif legislatif sudah bisa bersama-sama, didukung penuh dengan Forkompinda, maka tugas bupati dan wakil bupati sebagai eksekutor tentu akan lebih cepat. Ya, akan lebih cepat. ya, Tapi kalau tidak bersama-sama, ya pasti kendala pasti ada. Kita sudah mau mikir ya, lapangan, kita harus berpikir tentang konsolidasi politik. Ya, nah, ini kan ya, uh, akan sedikit mengganggu ritme pekerjaan pasti ya, sebagai eksekutor. Sehingga ini yang melatar belakangi bahwa melihat PR yang begitu banyak, tentu kita harus bersama-sama. Tidak hanya partai politik 1, 2, 3, tidak. Kalau kita bisa bersama-sama, kenapa tidak? Namun demikian, itu ya, harapan. Harapan masyarakat, harapan kami, bahwa kami tidak bisa masuk kebijakan politik pimpinan partai politik yang tentu punya kebijakan-kebijakan lain yang taktik maupun strategik, sehingga nanti akan kita menyesuaikan. Jika ini tidak, ya bisa jadi akan muncul 2 pasang, bisa akan muncul 3 pasang. Ya, ya ini menjadi namanya kontestasi yang mudah-mudahan ya, bisa sejalan, sekalipun 2 pasang maupun 3 pasang.
bakal calon bupati dan wakil bupati. J. Baik, Pak Afif tadi mengatakan luar biasa pada pilkada sebelumnya ini kalau nggak salah 2020 itu untuk Wonosobo calon tunggal dan zero money politik. Nah pertanyaannya ke depan ini kira-kira bisa diulang lagi nggak? Ya harapannya begitu Bapak. Kami coba di bulan Mei kami sudah lakukan survei Bapak. Lembaga survei untuk melihat sebagai dasar pijakan kami melangkah. Kami ingin melihat sejauh mana indeks kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan kami dengan Pak Albar. Nah, itu akan menjadi ukuran start awal kami melangkah. Alhamdulillah, setelah kita baca hasil surveinya, saya berikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, di mana masyarakat memberikan skor yang cukup bagus, di angka 78%, masyarakat puas atas kinerja kami, pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan ini menjadi modal tentu, menjadi modal untuk kedepannya. Kalau masyarakat sudah merasa puas dengan kinerja selama 3 tahun kami menjabat, ya harapannya masyarakat sudah paham. Kalau masyarakat sudah paham, sudah melek demokrasi, tentu masyarakat tidak ingin mengambil spekulasi-spekulasi untuk sebuah calon kepala daerah, wakil kepala daerah harus ditukar dengan nilai rupiah, misalkan. Tapi dia akan berpikir yang lebih makro, dia akan berpikir jangka panjang, karena selama ini sudah merasakan puas, diiming-iming pun ya insya Allah mudah-mudahan masyarakat tidak tergiur, sehingga masyarakat akan fokus, dan kami juga nanti akan fokus lagi. Sehingga saya optimis di pilkada yang akan datang, mudah-mudahan sama dengan pilkada tahun yang lalu, no money politik. Sehingga ini bentuk kita wujudkan bersama-sama antara calon, tim sukses, dan masyarakat. Sehingga yang kita tawarkan adalah solusi terhadap berbagai persoalan yang hari ini dihadapi oleh masyarakat. Ya, baik. Luar biasa Pak Afif. Nah, terakhir mungkin Bapak bisa sampaikan dengan ringkas, gitu, dengan singkat, tapi gampang dimengerti oleh masyarakat. Kira-kira apa yang akan Pak Afif dan Pak Albar lakukan jika terpilih lagi pada jabatan yang akan datang? Yang jelas kami sedang nyusun konsep visi dan misi yang harapannya untuk kita lanjutkan di 5 tahun yang akan datang, keberlanjutan, karena program itu harus berkelanjutan, ada sustainabilitas, pemimpin boleh ganti, tapi bahwa kebijakan berjalan berkelanjutan, sehingga harapannya lebih mengenal lagi, lebih menjawab apa yang dirasakan oleh masyarakat, karena hari ini masyarakat kepinginnya cepat. Hari ini kami bentuk tim reaksi cepat penanganan infrastruktur jalan. Nah, ini juga bagian dari menjawab tantangan masyarakat yang begitu cepat ingin jalan-jalan di desanya segera terbangun. Nah, tentu dari hasil survei kami juga baca ternyata di Wonosobo ini yang sangat menarik, sangat dibicarakan, banyak dibicarakan oleh masyarakat adalah persoalan jalan, infrastruktur. Infrastruktur menjadi kebutuhan dasar bagi kemajuan daerah. Di 265 desa dan kelurahan di Kabupaten Wonosobo. Sehingga kami akan tawarkan kepada masyarakat mengajak masyarakat untuk bisa mewujudkan infrastruktur yang baik, dalane maer, rezekine omber. Ini tagline yang tentu nanti akan sampaikan kepada masyarakat. Pakai bahasa Jawa Pak Bambang?
Dalane Nggih, nggih. maer, rezekine Iya, omber. Nah, ombel. mudah-mudahan Iya. ini bisa menjawab keluhan-keluhan masyarakat karena dengan jalan yang baik, pariwisata juga akan maju, pertanian juga maju, pendidikan akan maju, pelayanan kesehatan juga makin cepat, perekonomian Iya. akan semakin maju dan sebagainya. Sehingga dimulai tahun 2025 kami akan gelontorkan anggaran yang lebih untuk penanganan infrastruktur di Kabupaten Wonosobo, baik yang bersumber dari APBD, APBD provinsi, dan tentunya dukungan dari APBN. Mudah-mudahan kami bisa wujudkan, karena manusia hanya bisa berusaha, manusia hanya bisa berikhtiar, tapi selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya hak memberikan keputusan, tapi kami punya komitmen man jada wajada. Siapapun yang bersungguh-sungguh, insya Allah sudah memberikan ruang solusi maupun jalan keluar yang kita hadapi bersama-sama, termasuk bagaimana kami merangkul para pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kami merangkul semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk bisa mewujudkan pemilu kada yang menyenangkan, pemilu kada yang menggembirakan, dan penuh harapan untuk kemajuan Wonosobo asri. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Haji Afif Nur Hidayat SAG, Bupati Wonosobo, yang mempersiapkan diri untuk mencalonkan kembali dalam Pilkada 2024 ini. Dan yang istimewa adalah tetap bersama dengan Pak Albar sebagai wakil, dan mengharap kalau bisa semua kompak, bisa satu pasangan calon saja, calon tunggal, dan ini akan menekan pragmatisme politik, money politik bisa sangat diminimalkan, dan mudah-mudahan program bisa dilanjutkan, berjalan dengan baik, dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Wonosobo. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang, Terima kasih sukses Pak Bapak, Pak Afif. mohon doanya. Matur Ya. suwun. Wassalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.